Saat itu, badai datang hendak menghantam Royal Yak. Ombak yang datang lebih tinggi dari rumah. Angin bertiup kencang sampai membuat ubur-ubur kelabakan. Kemudian kapal pun terbelah dua. Seolah akhir hidup Royal Yak sudah dekat. Kemudian, tiba-tiba muncul sebuah kapal. Royal Yak berteriak, "Mundur! Ombak ini bisa menelan kita berdua." Tapi sang kapal mengacuhkannya, karena kapal ini adalah kapal penyelamat Fearless. Kapal penyelamat Fearless ini menghampiri Royal Yak. Kemudian, secara perlahan-lahan, dia menariknya kembali sampai ke pelabuhan Royal Harbor. Ketika kapal-kapal lain melihat Fearless menyelamatkan Royal Yak, mereka menyambutnya. Ya, kalian bisa mendengar sorak-sorai mereka yang meriah sampai ke Teluk Cosi. Bagaimana dia bisa melakukannya dalam badai seperti itu? Karena dia tidak pernah menyerah. Fearless tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Apalagi ketika dia sedang bertugas melakukan penyelamatan. Itulah yang membuatnya menjadi kapal penyelamat terbaik. Bagaimanapun caranya, kita harus mematikan api itu. Tenanglah, biar awan-awan itu yang melakukannya. Ayo, Swifty, kita berputar sekali lagi. Sepertinya badai ini akan menjadi badai besar. Dari sini karena sangat berbahaya. Jadi menurutmu aku harus kembali? Kalau sampai tiba harinya di mana aku membutuhkan bantuanmu, baru aku mendengarkanmu. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Maafkan aku. Tadi aku bersikap kasar padamu. Aku hanya melakukan tugas. Iya. Aku harus segera ke Big Bay secepat mungkin. Dan sepertinya kau tidak takut, Elias. Maukah kau mengantarkanku ke Big Bay? Tentu saja kau mengantar aku, Rocky Gabrielson II, yang terhormat ini. Maukah kau mengantarku? Tapi tidak aman pergi ke Big Bay sekarang ini. Ayo, ikut aku ke pelabuhan terdekat. Sebenarnya aku ini kapal yang sabar. Tapi saat ini aku sedang terburu-buru. Karena itu aku memaksamu. Antarkan aku ke Big Bay sekarang juga. Maaf, Tuan Gabrielson. Tapi aku tidak boleh pergi begitu saja. Jadi, kau menolakku? Iya, aku hanya boleh mengikuti perintah dari Rescue Center. Kau cuma kapal kecil. Tidak seorang pun yang berani menolak permintaan Rocky Gabrielson. Menurutmu, apa dia akan bersikap pada Fearless? Aku harap Elias segera muncul, karena ada pesan penting dari Big Bay untuk Elias. Sebaiknya aku lebih dulu. Ini pesan penting. Dan ini pesan dari trawler. Dan kuharap aku tidak perlu menunggu lama.
kau datang juga. Ada apa? Coba kulihat. Untuk Elias, datanglah ke Rescue Center di Big Bay sekarang juga. Itu saja? Ya. Oh, Rescue Center di Big Bay. Aku belum pernah datang ke sana sebelumnya. Ayo, Swifty. Sampai jumpa. Semoga perjalananmu menyenangkan. Aku Big jadi Bay itu ada penasaran, di ibu kota, apa yang kan? mereka Di sana lakukan di pasti sana bagus, ya? Aku jadi penasaran. Bayangkan saja, Elias akan pergi ke Big Bay. Aku tidak percaya. Big Bay? Hah, lalu kenapa? Aku ini trawler. Pernah pergi ke Rafoten hanya untuk memancing. Bahkan tahun kemarin aku mengalahkan si rekor curang itu, Pedro Gonzales. Kalian tahu, aku mengumpulkan ikan. Sampai-sampai tidak ada bulu babi yang tersisa di sana. Wah, musiknya keren. Aku harus bertanya, di mana letak Rescue Center? Lihat siapa yang datang. Ada 2 kapal kecil yang datang. Iya. Siapa mereka? Siapa mereka itu? Coba lihat ini. Siapa yang datang? Oh, rupanya ada kapal kecil. Kau mencari sesuatu? Iya, kami mencari rescue. Oh, sepertinya kau tersesat. Kau mau buang air? Kau mau apa, anak manis? Tidak, kami cuma ingin ke Rescue Center. Kalau begitu, kalian harus memperkenalkan diri lebih dulu. Kenalkan, ini namanya Swifty. Dan aku Elias, kapal penyelamat. Oh, begitu. Jadi Elias dan Swifty ya? Kalau begitu, kami juga akan memperkenalkan diri. Har ikke mer å si, har ikke mer å si. Kom i meg klem.
padanya. Hei, kau kelihatan sedikit gemetar. Apakah kau takut pada ketinggian? Aku sudah mendengar tentang fearless, tapi mungkin seharusnya namamu itu fearful. Sabar, Swifty. Apa kalian bisa memberitahu kami di mana rescue center? Sepertinya kapal kecil ini gigih juga. Tentu saja kami tahu, tapi untuk apa pergi ke sana tengah malam begini? Tinggallah semalam di sini. Di sini ramai sekali. Ini tugasku yang terakhir. Aku mau minum dulu, aku mau istirahat. Kelihatannya kau senang. Kau mengangkut sesuatu yang besar? Hei, aku ini derek profesional. Hari ini kami mengangkut 1455 kontainer. Kami ini hebat, bukan? Kira-kira kapal penyelamat itu bagaimana ya? Apa dia tidak tersesat? Hei, itu dia. Swifty, mereka mengambilnya dariku. Apa? Mereka tidak mengizinkan aku menjadi kapal penyelamat lagi. Dia datang. Selamat pagi, Tuan Gabrielson. Laporan? 1455. Oh, bagus. Kau pasti bangga. Tapi besok, aku ingin lebih dari 2.000. Kalau tidak, bayaranmu akan kutunda. Kalian semua. Aha, sepertinya kau tidak asing. Oh ya, aku tahu kau kapal penyelamat dari Teluk Kosi itu, ya? Kau sedang apa di sini? Aku... Elias sedang berlibur. Dia mengunjungiku. Berlibur? Jadi kau menyebutnya liburan? Kalian semua pasti tahu, Elias bukan kapal penyelamat lagi. Kapal kecil ini sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dulu dia pernah menolak untuk menyelamatkan aku pada saat aku sudah memerlukan bantuan. Oh, Apa? Itu tidak aku benar. bisa saja tersesat pada saat itu. Aku benar-benar putus asa. Untuk saja aku selamat. Dan menyakitkan sekali, tapi tidak ada pilihan lain. Aku harus melaporkannya ke Rescue Center. Tapi maaf, Rocky Gabrielson II adalah kapal yang mentaati hukum dan pria yang terhormat. Tapi Elias, katakan padaku, di mana teman kecilmu itu? Oh ya, mereka mengambilnya darimu. Sekarang kau sendirian. Elias yang malang, untung aku ini kapal yang baik hati. Kau boleh tinggal di sini sampai besok.
Tapi setelah itu, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di dermaga ini lagi. Aku tidak suka. Sampai jumpa. Ingat itu. Aku ingin bisa seperti Fearless. Fearless? Siapa itu? Dia kapal penyelamat terhebat di dunia. Dan dia pernah menyelamatkan Royal Yak. Wah, Royal ya? Kemari, aku tunjukkan sesuatu. Lihat. Royal Harbor. Wah, Penjaga-penjaga itu sama sekali tidak hebat. siapa mereka? Paparazzi. Mereka ingin tahu soal apa saja. Tapi lupakan itu. Ayo, kita sekarang menyelinap ke dalam. Apa itu ide yang bagus? Kau tidak akan menyesal. Di dalam sana luar biasa. Wah, Fearless. Iya benar, kami punya makanan tersehat di dunia. Tuan Gabrielsen, siapa yang memberitahu kebohongan itu padamu? Elias, Makanan itu makanan yang paling membosankan di dunia. Kau? Apa? Dasar pemakan kodok. Perhatian. Cosday kurang dari seminggu lagi. Menurutku, tidak mungkin Royal Yak menghilang tiba-tiba seperti ini. Akhir-akhir ini, dia tidak seperti dirinya. Ya, mungkin dia sedang ingin mengambil cuti lebih. Siapa yang tidak suka liburan? Kalau begitu, aku akan memerintahkan Royal Navy ke utara. Maksudku, ke selatan. Ke semua arah. Tidak, Admiral Bang. Penting sekali untuk tidak membuat kehebohan. Kita tidak mau sampai ada skandal. Aku yakin dia ada di Lofoten. Biar kukirimkan Kapten Gunpowder. Wanita itu pria terbaik kami. Maksudku, dia wanita terbaik kami.
Selama ini dia sudah menunjukkan ketidaktaatan. Maksudku, ketegasan. Dia juga pemberani dan sangat kuat. Gunpowder itu kuat. Dan dia selalu melakukan perintahku. Maaf, Admiral Bang, tapi kurasa kita juga perlu seseorang yang sangat cerdik, kan? Untuk melaksanakan semua tugasmu. Bagaimana kalau Sinus? Sinus tidak akan pernah bekerja sama dengan Kapten Gunpowder. Tidak akan pernah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mencari kapal ketiga yang bisa melindungi Sinus dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan Kapten? Ayo, aku tahu jalan keluar lain. Tapi tentu saja, paparazzi itu tidak boleh tahu apa-apa. Hei, itu dia, si kapal tua. Apakah ada berita? Ayo katakan di mana Royal Yacht. Kami juga semua mendengar informasi dari sumber yang bisa dipercaya bahwa ada yang aneh dengan Royal Yacht. Apa kau mau berkomentar soal itu, Pak Ajudan? Atau Pak Arogan? Atau Pak Gajah? Atau Pak Kangguru? Oh, baiklah. Pertanyaan berikutnya. Apa ini ada hubungannya dengan peristiwa kecelakaan kapal Tuan Putri? Tidak. Tentu saja tidak. Apa kalian sudah gila? Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Sekarang juga, Pak Aspiran. Royal Yacht hanya ingin berlibur lebih lama. Itu saja. Apa perlu aku memberitahukannya? Dia berpura-pura rupanya. Tindakanmu itu tidak cukup bijaksana, kapal tua. Apa kau tidak mau nama baikmu tercemar, Pak Ajudan? Apa kau lupa siapa kami? Kapal tua Kau payah. hanya kapal tua, jangan macam-macam dengan Kau tidak akan lolos dengan mudah. Allt vi gör är smart och riktigt. Vi er hele landets vaktkunnar i våre beste stunder her vi bare setter syvende år til deg unna. Vi er bare vi Tidak ada siapa-siapa. Kemana mereka pergi? Ayo, Elias. Ini kesempatanmu. Halo, Ajudan. Ini teman baruku, Elias. Dia kapal penyelamat. Yang benar saja. Kau selalu mendapatkan teman. Oh, Apa kau bilang tadi? Dia kapal penyelamat? kapal penyelamat. Dan dia sedang senggang. Ngomong-ngomong, apa kau perlu bantuan, Ajudan? Bagus. Ini sangat kebetulan. Kalau kau mau, aku punya misi yang menarik untukmu. Tapi, Oh, ya, baiklah. Kapten Gunpowder akan memimpin operasi Wupitidu. Kalian akan ada di bawahnya. Maksudku, di bawah perintahnya. Jelas? Iya, Pak. Dan menurut ajudan, Royal Yacht ada di Lofoten. Tapi kami menerima informasi bahwa Royal Yacht mungkin... ngomong-ngomong... operasi Wupitidu ini, kalian harus memastikan bahwa Royal Yacht
akan ada di tempat ini pada saat Coast Day. Baik, Admiral Bang. Kami akan melakukannya secepat mungkin. Kami sedang menunggu Sinus. Seharusnya dia tiba sebentar lagi, Kapten. Oh iya, ingat ya, kalian harus menghindari paparazzi. Jangan khawatir. Kapten Gunpowder sudah diberitahu semua kemungkinan dan ketidakmungkinan musuh rahasia. Awas penduduk sipil. Sempurna. Iya, skor tertinggi. Dengarkan, Sinus. Aku tidak mengizinkanmu bermain game komputer baru selama operasi. Kau mengerti? Iya, Kapten Gunpowder. Maaf, aku datang terlambat. Tadi ada sedikit masalah dengan layarku. Karena sistem operasinya rusak disebabkan oleh drivernya tidak kompatibel. Misi pencarian Royal Yacht akan segera dimulai. Semoga beruntung. Ayo maju! Kau tahu apa yang kupikirkan? Royal Yacht sudah kehilangan akal sehatnya. Tidak, ceritakan pada kami. Iya, ajudan berpikir dia ada di Rofoten mencari kapal Tuan Putri. Rupanya kapal tua itu sudah mulai pikun. Skandal yang menarik. Menu utama dengan pencuci mulut. Tepat sebelum Coast Day. Ingat, tugas kalian pastikan kalian menemukan yang mulia secepat mungkin. Kami akan peras seperti jeruk. Air jeruk. Ya, kita kan wartawan. Ini akan menjadi berita yang menggemparkan. Oh, kau punya hidung yang sangat besar untuk berita. Hidung yang besar? Iya, seperti anjing pelacak. Iya benar, anjing pelacak. Ya, tapi ingat ya, jangan bercanda terus. Maksudku jangan sampai ada satupun yang tahu berita ini. Tentu saja tidak. Kami selalu melindungi sumber informasi kami. Apalagi dia kapal istimewa. Ini akhir dari monarki. Tebak siapa yang akan menjadi presiden pertama di negeri ini? Titrat! Ya, laporan situasi. Kapten Gunpowder, kita ada di 66 derajat, 27 menit, 2 detik di utara, 12 derajat, 56 menit dan 34 detik di timur. Anginnya antara utara dan barat laut. Kekuatan 6 yang berarti 11,7 meter per detik. Bersiaplah untuk melintasi Stormy Bay. Maju! Sepertinya anginnya bertambah kencang. Kita harus mendekati pantai. Tunggu sebentar. Apa aku meminta nasihatmu? Kapal plastik kecil? Dan kau harus selalu memanggilku Kapten Gunpowder. Iya, Kapten Gunpowder. Menurut perhitunganku, kekuatan angin akan meningkat menjadi 11 skala Beaufort dalam 2 jam 13 menit lagi. Bisa menghempaskan sampai 35,2 meter. Ini sekuat badai. Lebih kuat dari badai Getra. Keluarlah sekarang juga. Baiklah, terima kasih. Bukan itu maksudku. Katakan apa intinya. Menurut kesimpulanku, ini sangat tidak bertanggung jawab, Kapten Gunpowder, untuk langsung menyeberang. Ya, dalam cuaca seperti ini rasanya tidak mungkin, Kapten Gunpowder. Itu tidak mungkin. Kau tahu, sekarang juga kita harus menemukan Royal Yacht secepatnya. Kau mengerti? Tapi, Kapten, kalau kalian mau mundur, kalian boleh mundur. Dan aku tidak keberatan. dia nekat menyeberang dalam cuaca seperti ini. Menurut persentase, 73,2% kita akan tenggelam.
98,7%. Terima kasih, Elias. Aku tidak mungkin berhasil tanpamu. Kira-kira bagaimana dengan Kapten Gunpowder? Dia baik-baik saja. Dia biasa menghadapi segala macam cuaca. Aku tidak begitu yakin. Aku harus segera mencarinya. Tapi bagaimana dengan aku? Tunggu di sini. Aku akan kembali. Apa kau yakin? Gunpowder, apa yang terjadi? Apa kau lupa sesuatu? Iya, Kapten. Benar, tidak ada alasan untuk melupakan formalitas dalam situasi apapun. Baik, aku akan menurunkanmu. Kita sedang mendekati Rovoten. Dan Royal Yacht harusnya ada di sini. Sebelum kita mulai, ada yang ingin aku beritahukan padamu, Elias. Awalnya aku tidak mengerti kenapa kau ada di misi ini. Tapi sekarang, aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan tanpamu, Elias. Jadi mulai sekarang, kau bisa memanggilku Gunpowder saja. Baik, Kapten Gunpowder. Baik, Kapten Gunpowder. Apa kataku tadi? Harusnya Gunpowder saja. Gunpowder, benar kan? Benar. Kalian siap beraksi? Kita mulai pencarian Royal Yacht. Ayo pergi. Den nyaste starter, nu är vi klar. Vi ger oss inte för vi finner vart slår vi väg. Vi är på väg. Riktvärden Holme och i kvartet skjuter vi dig. Upp med haka, fram med blicken. Håll stödig kurs och ge dig inte du där.
Terima kasih, Elias. Seperti yang kau tahu, Raja Kepiting itu adalah spesies baru binatang di laut ini. Menurutku lebih baik kita memakannya sebelum dia memakan kita. Jatuhkan saja dia di dalam teko besar dan dihidangkan bersama irisan lemon, mayones, dan roti Perancis. Itu merupakan makanan yang sehat. Makanan lezat dan sangat enak. Ada laporan dari operasi Wupitidu. Tapi sayangnya, mereka masih belum menemukan Royal Yacht. Tapi Kapten Gunpowder melaporkan bahwa mereka bekerja sama dengan luar biasa. Dan semua itu berkat Elias. Elias? Benar. Itu Elias si kapal penyelamat. Apa? Jadi bocah nakal itu masih hidup? Bukankah ku dengar kalau bocah nakal itu sudah dipecat? Gunpowder, aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Admiral Bang mengatakan sesuatu soal Royal Yacht. Kalau boleh aku tahu sebenarnya ada apa? Tentang karamnya kapal Tuan Putri. Royal Yacht merasa terpukul. Mungkin itulah yang dibicarakan Admiral Bang, dan aku tahu kehilangan seseorang yang kau sayangi itu, Elias, tentulah sangat berat. Ada pesan dari Royal Harbor. Ya? Biar aku periksa dulu. Oh, ini hanya spam saja. Apa? Lupakan saja. Ini bukan apa-apa. Ini hanya fake saja. Fake nyasar. Seseorang mau membeli tiket lotre. Bukan. Maksudku dia ingin menjualnya. Bukan. Maksudku dia ingin... Siapa yang mengirim pesannya? Jawab aku. Royal Harbor. Dia yang mengirimnya. Apa isinya? Sampel air. Aduh, astaga. Payah sekali aku ini. Ternyata aku lupa mengambil sampel air. Sinus, kemari. Baik. Lupakan sampel itu. Tidak. Elias, tunggu di sini. Oh, begitu. Apa? Kita tadi sudah menerima pesan dari Royal Harbor. Lalu? Sepertinya aku memiliki alasan lain untuk meragukanmu, Elias. Maksudmu apa? Aku tahu kalau kau tidak menceritakan sebenarnya saat kau direkrut. Elias, kehormatan dan kesetiaan adalah sesuatu yang sangat aku hargai. Yang sudah kau lakukan merupakan pengkhianatan yang terburuk. Kau mengkhianati negara kita. Kau mengkhianati Royal Yacht. Kau dikeluarkan dari operasi Wupitidu sekarang juga. Tapi Gunpowder... Jangan banyak tanya. Aku tidak mau bekerja bersama dengan penipu. Elias, aku... maafkan aku.
Selamat malam. Halo. Apa terjadi sesuatu? Kau terlihat sedih. Tidak. Tidak ada apa-apa. Kau bisa bicara padaku. Tidak usah khawatir. Itu tidak membantu apapun. Begitukah? Tapi setelah cukup lama hidup, aku belajar bahwa membicarakannya akan membantumu. Semuanya salah. Oh ya? Aku ingin menjadi seperti Fearless. Tapi aku tidak tahu siapa diriku lagi. Fearless? Oh, dia adalah kapal penyelamat yang legendaris. Tapi kau tidak akan pernah bisa jadi sepertinya. Apa maksudmu? Ya, banyak cerita hebat tentang Fearless yang diceritakan turun-temurun. Sehingga membuat kita akhirnya melupakan bahwa dia juga adalah kapal biasa. Ya, kita semua begitu. Hanya kapal biasa. Kita menjalani hidup kita sendiri. Dan tidak ada dua kehidupan yang sama. Karena itulah, kau tidak bisa menjadi seperti Fearless. Aku bisa melihatmu sedang mengalami kesulitan. Carilah cara untuk menghadapinya. Temukan kekuatanmu sendiri. Ini tidaklah mudah. Tapi kalau kau bisa, kau akan jadi kapal penyelamat yang hebat. Apa kau serius? Ya, tentu saja. Baiklah, aku harus pergi. Selamat tinggal. Aku mencium bau berita besar. Dan kita benar-benar beruntung. Bayangkan saja judulnya. Si Raja Pikun terlihat di dekat pantai. Boleh juga. Tapi ada judul yang lebih bagus lagi. Bagaimana kalau judulnya Raja Pikun sudah datang? Si Pikun yang tersenyum. Maaf, arus di sini cukup berbahaya. Apa kau butuh bantuan? Ah, kau lagi. Tidak, aku baik-baik saja. Aku sudah pernah kemari. Terima kasih tawarannya. Ah? 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 Oh, tidak. Penyamaranku.
Kau Royal Yak. Tapi Yang Mulia, kenapa kau menyamar? Karena wartawan, tepatnya paparazi. Sebab kalau mereka mengetahui dan kalau sampai masuk koran aku masih mencari putriku, semua orang pasti akan menganggapku gila. Aku turut berduka soal kapal Tuan Putri. Mereka bilang aku harus menghadapi kenyataan. Kenyataan apa? Bahwa putriku lenyap di arus hitam? Menurutku itu mustahil. Aku akan mencari putriku. Tidak peduli berapa lamanya itu. Aku akan membantumu Yang Mulia. Oh ya, kenalkan, namaku Elias. Kau mau membantuku? Baiklah, pertama kembalikan dulu penyamaranku. Lihat itu. Itu Royal ya. Royal ya? Saya. Kita berhasil mendapatkan berita besar. Iya, tentu saja. Bagus itu. Ayo kita mendengar. Rupanya kau ingin macam-macam denganku? Tidak ada yang bisa lolos dari Trawler. Hei, ini... Cepat katakan siapa kau sebenarnya. Biar kuajari kalian sedikit sopan santun. Kau Royal ya, aku sudah menduganya. Kau sudah merintangi kebebasan kami. Yang Mulia, Kita bisa sembunyi di gua sekitar sini. Kita tunggu sampai kabutnya muncul. Elias, kita menemukan putriku. dia muncul dari sana. Yang Mulia, lihat. Ada jalan bawah air. Tahan! Yang Mulia, aku adalah kepala operasi Wupitidu. Admiral Bang menyuruhku membawamu. Dan apa ini? Kau adalah seorang penipu. Elias bukanlah penipu. Aku tahu Yang Mulia. Aku pasti akan menuntut pertanggungjawabanmu Asal soal kau ini. tahu, kami baru saja menemukan kapal Tuan Putri. Dia sudah terjebak arus hitam. Sebaiknya kau dengarkan kata-kataku. Yang Mulia harus mengerti. Banyak kapal yang sudah memeriksa setiap area perairan ini. Dan Tuan tahu, kapal Tuan Putri sudah hilang semuanya. Tidak, itu tidaklah benar. Kalau kau mau mengikuti perintah Admiral, bersiaplah untuk memakai senjatamu. Dengarlah, Kapten. Ini mustahil. Itu kapal Tuan Putri. Yang Mulia, aku akan membawa kita ke kapal Tuan Putri.
Sinus, pegang erat-erat. Oh tidak, alat komunikasi dengan Royal Harbornya. Siapa kau? Elias. Ayah? Oh, putriku. Ini benar kau. Benar kau. Ayah, aku pikir aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Ini sungguh ayah. Akhirnya kau ketemukan, nak. Aku tidak percaya ini. Semua orang yakin kau sudah di dasar laut. Semuanya kecuali kau yang mulia. Kau tidak pernah menyerah. Ya benar. Tapi aku tidak mungkin bisa menemukannya tanpamu. Ayo, kita pulang. Kurasa ada sedikit masalah. Pintu masuk guanya. Aku tidak bisa memanggil bantuan. Iya. Bagaimana kau bisa masuk kemari, Tuan Putri? Akan kutunjukkan padamu. Arusnya deras sekali. Wah. Arus hitam. Jadi, di sini akhirnya. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Aku terpisah dengan ayah saat kabut muncul. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku terus berlayar sambil menangis. Tiba-tiba aku ditarik ke bawah air dan aku mencoba melawannya. Tapi aku ditarik semakin dalam. Hal terakhir yang kuingat. Makhluk yang punya banyak tangan dan mata yang besar. Saat aku sadar aku ada di sini. Dan aku pikir aku tidak akan bisa bertemu dengan ayah lagi. Jadi begitu. Jadi arus hitam memang menghanyutkanmu, seperti kata orang-orang. Tapi kau masih hidup. Ini merupakan keajaiban, putriku. Kata-kata yang bagus, yang mulia. Itu keajaiban kata yang paling tepat. Tidak pernah ada yang selamat dari kejadian seperti itu selama ini, yang mulia. Sinus, hentikan itu. Kau membuatku pusing. Hah! Baik. Hentikan kataku. Iya. Hebat.
Mungkin ada jalan keluar dari sini. Dengar, arus di tempat ini pasang surut 2 kali dalam 1 hari. Dan supaya bisa keluar, kita harus mengikuti arus. Masalahnya, arus di bawah yang akan menghisap kita. Kalau itu terjadi, itu sangat berbahaya. Tapi menurut perhitunganku, dalam situasi khusus, sebuah fenomena unik yang mungkin saja terjadi. Seperti yang telah kau alami, Yang Mulia. Sinus, langsung saja ke intinya. Ya, fenomena ini yang dialami oleh Tuan Putri akan menghisapmu ke bawah sampai kedalaman tertentu, lalu menarikmu ke atas dan mengeluarkanmu di sisi yang lain. Menurutku, hal seperti itu akan terjadi kembali saat pasang surut berganti yang terjadi sekitar 30 detik lagi. Iya, 30 detik lagi. Tepat sekali, hal itu terjadi 30 detik lagi. Kapten Gunpowder? Benar, dan berbaris dengan formasi yang aku tentukan. Kita mulai. Ayo. Tapi monsternya bagaimana? Kita harus cepat-cepat. Ini satu-satunya kesempatan kita. Arusnya akan berubah sebentar lagi. Di mana, Ayah? Kemarilah, arusnya berubah. Ini benar-benar gila. Tembak ke sebelah sini. Elias, kau telah menyelamatkan putriku dan aku. Tapi kau sendiri lenyap. Kau korbankan dirimu sendiri. Kau adalah penyelamat yang pemberani. Mungkin seharusnya namamu itu Fearful. Mengkhianati negaramu. Cara menghadapi hidupmu. Seorang penipu. Temukan kekuatanmu sendiri.
Ayo kita pulang, putriku. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Lihat! Elias? Elias. Elias? Elias, kau masih hidup? Apa kabar semuanya? Bisa berada di sini hari ini bersama putriku yang tercinta di sampingku ini, rasanya sulit ku percaya. Benar-benar hal yang luar biasa. Tanpa bantuan teman-teman istimewaku, kami berdua tidak mungkin bisa mengalami hal seperti ini. Tiap-tiap kapal pemberani ini sudah berjasa besar dalam menyelamatkan putriku. Kapten Gunpowder yang menemukan jalan menuju kapal Tuan Putri. Kapal Sinus yang menemukan jalan keluar. Dan kau, Elias. Tanpamu, kami tidak mungkin ada di sini hari ini. Elias, kau mempertaruhkan nyawamu demi putriku. Juga aku. Aku ingat sekali saat masih muda dan bertindak gegabah dulu. Aku pernah diselamatkan Fearless yang legendaris. Tapi teman-temanku, aksi Elias di arus hitam telah mengalahkan semuanya itu. Sudah waktunya untuk kembali ke Telkozi. Elias,
Sering-seringlah kau berkunjung kemari, Elias. Terima kasih. Swifty, kau di sini? Oh, Swifty. Dia lucu sekali ya. Jaga sikapmu, Swifty. Bagaimanapun juga, kau sedang di Royal Harbor. Sampai nanti ya. Sekali lagi terima kasih ya. Sampai nanti. Aku peringatkan, kau jangan pernah muncul di sini lagi. Awas ya, kalau sampai kalian menerbitkannya di koran, aku akan membuatmu menjadi rongsokan yang tidak berguna. Oh tidak, mendengar itu kami semua jadi takut. Har du sett mamman din?